Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti episode sebelumnya, kita mari terus meyakini bahwa akhlak Rasulullah adalah pedoman hidup kita. Apalah artinya hidup ini jika kita tidak pernah memahami dan menjalani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kehidupan kita kering kerontang, pasti kehidupan kita akan dipenuhi dengan kegelisahan. Maka mari kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan baginda Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik bagi kita semua, sehingga dalam mengarungi hidup ini kita tidak kehilangan energi positif, tidak kehilangan harapan, dan tidak kehilangan tujuan. Maka ngaji akhlak Rasulullah merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini yaitu tentang berikan kemudahan, jauhi kesulitan. Kita sering melihat dalam kenyataan hidup betapa banyak sekali yang mengutamakan kesulitan, memberatkan orang lain, sehingga kita tahu bahwa ada ketidaknyamanan di dalam tengah masyarakat kita, terutama para pemimpin, terutama para pelayan masyarakat, pelayan umat, yang ketika berfatwa, fatwa yang dikeluarkan adalah fatwa yang memberatkan. Pemimpin ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan, maka kebijakan yang menyengsarakan. Maka Rasulullah memberikan jalan bagi kita semua agar terus membentangkan jalan kemudahan. Di dalam hadisnya disebutkan ad-dinu yusrun, agama adalah kemudahan. Maka para ulama mempunyai fikih taisir, fikih kemudahan. Seperti di tengah pandemi yang kita lihat, begitu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita, sehingga beragama di tengah pandemi bukan beragama yang menakutkan, bukan beragama yang menyengsarakan, tetapi beragama yang memberikan jalan kemudahan, dan yang paling penting adalah menyelamatkan jiwa kita, hifdun nafas. Ini yang orang kadangkala lupa, bahwa seolah-olah dalam beragama itu hanya ada prinsip hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Tentu kita sebagai umat beragama harus menjalankan perintah-perintah agama. Tetapi di dalam maqasidus syariah, tujuan-tujuan utama syariat juga dikenal hifdun nafas, yaitu menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa. Maka karena kita berada di tengah pandemi, maka keselamatan jiwa kita
harus menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Maka di dalam fikih ada yang namanya at-taisir atau ar-rukhsah, yaitu dispensasi atau kemudahan-kemudahan. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, Rasulullah meminta kita untuk memilih pilihan yang paling mudah. Hal ini kita lihat ketika Mu'adz bin Jabal hendak berangkat ke Yaman. Rasulullah berpesan, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan dipersulit. Maka kita sebagai umat Islam tentunya membentangkan jalan kemudahan bagi orang lain. Jangan sekali-kali ada dalam pikiran kita untuk mempersulit orang lain. Karena ad-dinu yusrun, bahwa agama itu adalah kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Kemudahan itu membangkitkan harapan bagi kita semua. Maka pemimpin hendaknya sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan, dan sebagai pelayan umat, pelayan rakyat, hendaklah memberikan kemudahan dengan cara membentangkan keberpihakan terhadap mereka yang lemah, keberpihakan terhadap mereka yang tertindas. Di dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha ta'ala radiya li hadhil ummah al-yusr wa kariha lahal usr. Jadi Allah sungguhnya menghendaki umat ini agar terus diberikan jalan kemudahan, dan Allah sangat membenci jikalau kita mempersulit orang lain. Maka sebagaimana tadi pesan Rasulullah, hendaknya kita memberikan jalan kemudahan. Jalan kemudahan ini tentu akan memberikan satu optimisme dan harapan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Setiap penyakit pasti akan Allah berikan jalan obatnya. Setidak-tidaknya kita terus berdoa, berikhtiar. Maka di tengah pandemi, sekali lagi jangan lupa terus berdoa, karena hari-hari ini kita melihat ada peningkatan mereka yang positif COVID. Mari kita terus berdoa, li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Mari kita bertawassul kepada Rasulullah dan keluarganya, terutama Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kepada Imam Hasan, Imam Husain, dan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena agama sungguhnya memberikan jalan kemudahan bagi kita. Dan sekurang-kurangnya jalan kemudahan adalah mari kita terus berdoa dan mendoakan orang lain. Termasuk mendoakan negeri ini supaya kita betul-betul keluar dari musibah pandemi ini. Dan tentu kita juga berharap bahwa para pemimpin kita membentangkan jalan kemudahan bagi rakyat dan warganya. Jadi maka pemuka agama hendaklah juga menciptakan situasi yang tenang, situasi yang kondusif, karena bagaimanapun pandemi ini merupakan masalah kita bersama. Tidak elok jikalau di tengah pandemi kita justru mempersulit situasi, menciptakan perpecahan dan provokasi di tengah-tengah masyarakat. Situasi pandemi ini harus membuka mata kepala dan mata hati kita bahwa ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, bahwa ada mereka yang sakit yang harus kita sembuhkan.
maka jalan terbaik adalah ya mari kita terus berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Itulah sekurang-kurangnya jalan kemudahan. Maka kita harus saling bahu-membahu, gotong royong, membantu, bekerja sama dengan orang lain. Sebab satu lidi tidak akan membersihkan jalanan, tetapi banyak lidi akan membersihkan jalanan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan kalau kita memberikan peluang bagi jalan kemudahan. Allah memberikan kita akal budi, memberikan kita hati nurani agar kita menempuh jalan kemudahan, bukan jalan kesulitan. Maka sekali lagi kita berharap agar kita semua memendomani akhlak Rasulullah SAW dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan, membentangkan jalan kebahagiaan. Rasulullah tidak pernah mempersulit umatnya. Ketika ada sahabat yang bertanya, bagaimana saya berfatwa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, istafti qalbak, gunakan hati nuranimu. Itu cara yang sederhana agar kita memilih jalan yang di dalamnya termuat kemudahan. Lebih-lebih di tengah pandemi ini situasinya begitu sulit. Karena ada wabah di mana-mana. Ada krisis ekonomi, begitu banyak pengangguran, maka kita harus berpikir dan berbuat yang membentangkan jalan kemudahan dengan cara membantu mereka yang tidak mampu, dengan cara membangkitkan optimisme dan semangat. Maka sebenarnya kalau kita mau jujur, Pancasila yang merupakan dasar negara adalah contoh di mana kita akan menemukan solusi bersama, bahwa dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan kemanusiaan, dengan persatuan, dengan musyawarah dan keadilan sosial, insya Allah akan selalu terbentang jalan kemudahan bagi kita. Maka alhamdulillah kita sebagai bangsa dalam perjalanan sejarah yang panjang, begitu banyak tantangan, hambatan, dan kesulitan yang kita hadapi, tetapi Allah memberikan jalan kemudahan karena kita yakin Pancasila merupakan falsafah, merupakan ideologi, merupakan dasar negara yang akan membentangkan jalan kemuliaan bagi kita semua. Kalau kita berdoa, kalau kita berusaha, Allah akan memberikan jalan. Maka dari itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah sedikit pun kita untuk mempunyai pikiran untuk menyulitkan orang lain. Di mana kita berada, kita harus sebisa mungkin memberikan jalan kemudahan. Dan alhamdulillah, budaya gotong royong yang menjadi ciri khas dari kita semua ini memudahkan kita di tengah situasi yang begitu sulit. Ketika terjadi tsunami di Aceh, sebuah musibah dan peristiwa besar yang kita hadapi bersama, tetapi alhamdulillah semua berlomba-lomba untuk membantu. Itulah gotong royong yang kata Bung Karno merupakan watak dan karakter dari kita semua. Gotong royong itu adalah salah satu jalan kemudahan kita. Maka sahabat Islam Ramah, mari kita terus membentangkan jalan kemudahan. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan mari kita hindari berbagai kesulitan-kesulitan. Jangan pernah mempersulit diri sendiri dan mempersulit orang lain. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan esok hari.
Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.